Selamat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya Yublinate. Saya akan mewakili kelompok 4. Nama kelompok saya itu Teresa Dokubani dan Yusefa Natalia Ina. Video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-7 tentang fungsi linear pada konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dan tabungan sangatlah berkaitan dengan penghasilan seseorang. Konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan penggunaan barang dan jasa dalam rumah tangga. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penghasilan yang didapatkan. Antara fungsi konsumsi dan fungsi tabungan memiliki perbedaan. Konsumsi adalah penghasilan yang dikeluarkan, sedangkan tabungan adalah penghasilan yang disimpan. Dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwa fungsi konsumsi dan tabungan perlu kita mengerti dan pahami. Jadi untuk kita mengelola keuangan, kita bisa mengelolanya dengan baik dan benar. Fungsi konsumsi itu sendiri adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara konsumsi dengan pendapatan. Konsumsi dilambangkan dengan C dan pendapatan dilambangkan dengan Y. Pada umumnya fungsi konsumsi diasumsikan mempunyai persamaan linear sebagai berikut. Jadi rumus fungsi konsumsi itu C sama dengan A tambah BY. Jadi keterangan dari rumus fungsi konsumsi adalah C sama dengan pengeluaran untuk konsumsi, dan Y itu pendapatan, tingkat pendapatan yang kita dapat, dan A itu besarnya pengeluaran konsumsi saat pendapatannya 0. Besarnya pengeluaran. Dan B sama dengan MPC adalah besarnya tambahan konsumsi karena adanya tambahan pendapatan. Jadi, untuk mengetahui besarnya A dapat dihitung dengan menggunakan rumus A sama dengan APC kurang MPC kali Y. APC itu sendiri adalah perbandingan antara besarnya konsumsi pada suatu tingkat konsumsi dengan besarnya tingkat pendapatan nasional itu sendiri adalah Y, dan tingkat konsumsinya itu C. Jadi rumus APC itu sendiri sama dengan C per Y. Rumus MPC delta C per delta Y. Pengertian dari MPC adalah angka perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi dengan besarnya pendapatan nasional. Sehingga rumusnya seperti ini. B sama dengan MPC sama dengan delta C per delta Y. Delta C ini selisih konsumsi dan delta Y itu selisih pendapatan. Kemudian B mencari persamaan fungsi konsumsi. Persamaan pertama itu untuk memperoleh persamaan konsumsi dapat pula digunakan
rumus persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu C kurang C1 per Y kurang Y1 sama dengan C2 kurang C1 dibagi Y2 kurang Y1. Persamaan kedua mengidentifikasi nilai A dan B sehingga akan diperoleh bentuk persamaan berikut. Jadi C sama dengan A tambah BY. Kemudian C itu menggambar kurva fungsi konsumsi. Lihat teman-teman, sebelum kita melukis grafik konsumsi akan disajikan gambar 7.1 tentang kurva fungsi konsumsi sebagai berikut. Seperti ini. Grafik kurva konsumsi. Berdasarkan gambar di atas, gambar grafik fungsi konsumsi di atas, maka dalam melukis grafik tersebut, langkah-langkahnya adalah 1. Tentukan titik potong terhadap sumbu C, maka Y sama dengan 0. Sumbu C, maka Y sama dengan 0. Tentukan titik potong terhadap sumbu Y, maka C-nya sama dengan 0. Yang ketiga, tentukan letak titik koordinat tersebut pada bidang kartesius dan hubungkan dengan cara menggaris. Seperti ini. Ini adalah titik koordinat dan ini juga titik koordinat. Dari titik ini yang akan menghubungkan sumbu C dengan sumbu Y, yaitu ini garis yang menghubungkan, tanda merah ini, garis yang menghubungkan titik koordinat tersebut. Sekarang kita akan masuk pada contoh soal tentang fungsi konsumsi. Pada tingkat pendapatan nasional adalah 600.000. Ini berarti konsumsi dasarnya itu 500.000. Pada saat pendapatan nasional meningkat akan mencapai 900.000. Besarnya konsumsi menjadi 700.000. Tentukan fungsi konsumsinya dari contoh soal berikut. Kita akan menyelesaikan contoh soal ini menggunakan rumus fungsi konsumsi. Rumus fungsi konsumsi itu adalah C sama dengan A tambah BY. Pertama-tama A itu sama dengan APC kurang MPC kali Y. Kita cari pertama itu APC. APC rumusnya itu C per Y. Berarti konsumsi bagi pendapatan. Konsumsinya itu 500.000 dan pendapatannya itu 600.000. Jadi 500.000 bagi 600.000 hasilnya 0,8. Kemudian kita mencari hasil MPC-nya atau nilai MPC-nya. MPC sama dengan B sama dengan delta C per delta Y.
atau selisih. Kemudian kita mencari nilai MPC-nya sama dengan B sama dengan delta C bagi delta Y. Delta C itu selisih konsumsi dan delta Y selisih pendapatan. Delta C sama dengan 700.000 kurang 500.000. Yang ini besarnya konsumsi 700.000 kurang 500.000 dan 900.000 kurang 600.000. Yang ini tingkat pendapatan meningkat. Jadi 700.000 kurang 500.000 itu hasilnya 200.000. Dan 900.000 kurang 600.000 hasilnya 300.000. Jadi 200.000 bagi 300.000 itu hasilnya 0,6. Sekarang kita akan mencari nilai A. Nilai A-nya. Rumus dari nilai A itu APC kurang APC kurang MPC kali Y. Jadi nilai APC tadi itu 0,8. Karena kita sudah mencari tadi nilai APC-nya. Nilainya hasilnya itu 0,8. Jadi di sini kita bisa tulis 0,8 dan nilai MPC-nya ini kita juga sudah mencarinya. Hasilnya 0,6. Jadi di sini kita bisa tulis 0,6. Dan nilai Y yaitu nilai pendapatannya itu ini 600.000. Jadi di sini kita bisa tulis 600.000. Jadi 0,8 kurang 0,6 sama dengan 0,2 kali dengan 600.000 sama dengan 120.000. Jadi fungsi konsumsinya itu fungsi konsumsi C sama dengan 120.000 tambah 0,6 Y. Karena rumus dari fungsi konsumsi C sama dengan A tambah Y. Karena nilai A-nya kan kita sudah cari itu yang ini. Hasilnya 120. Jadi kita tulis di sini 120. Dan B-nya kan di sini kita sudah mencari juga ini. Hasilnya 0,6. Jadi 0,6 Y. Jadi fungsi konsumsi itu C sama dengan 120 tambah 0,6 Y. Sekarang yang kedua, fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara tabungan S dengan pendapatan Y. S itu tabungan dan pendapatan itu Y. Dengan menggunakan rumus fungsi konsumsi dapat ditentukan sebagai berikut. Y sama dengan C tambah S dan S sama dengan Y kurang C. Dan S-nya sama dengan Y kurang C. Karena C sama dengan A tambah BC kali Y. Sehingga S sama dengan Y kurang A tambah BCY. BC kali Y. S sama dengan Y kurang A kurang
BCY, S sama dengan min A tambah 1 kurang BC kali Y. Jadi fungsi tabungan yang dapat juga dirumuskan sebagai berikut. S-nya sama dengan min A tambah 1 kurang BC kali Y. S sama dengan min A tambah BS kali Y. Dengan 1 kurang B sama dengan B sama dengan NPS sama dengan delta S per delta Y. Berdasarkan rumus di atas tadi yang kita jelaskan, dapat disimpulkan bentuk fungsi tabungan. S sama dengan min A tambah 1 kurang BC kali Y. Atau S sama dengan B kali S sama dengan min A tambah BS kali Y. Jadi keterangan dari rumus tabungan ini, S sama dengan tabungan, Y sama dengan pendapatan, A sama dengan besarnya pengeluaran konsumsi, BC sama dengan MPC, BS sama dengan MPS. Kemudian D adalah mencari persamaan fungsi tabungan. Untuk memperoleh persamaan konsumsi dapat pula digunakan rumus sebagai berikut melalui 2 titik. Jadi rumusnya sama dengan yang ini melalui 2 titik. C kurang C1, Y kurang Y2, Y kurang Y1 sama dengan C2 kurang C1 bagi Y2 kurang Y1 sama dengan persamaan fungsi tabungan itu sama persis dengan rumus persamaan fungsi konsumsi. Persamaan kedua itu mengidentifikasi nilai A dan B sehingga akan diperoleh bentuk persamaan S sama dengan min A tambah BS kali Y. Sebelum C, di sini sebenarnya C ya teman-teman, saya lupa tulis. C itu melukis grafik fungsi tabungan. Sebelum melukis grafik tabungan akan disajikan gambar 7.2 tentang kurva fungsi tabungan sebagai berikut. Berdasarkan rumus di atas dapat disimpulkan bentuk fungsi tabungan adalah seperti ini. Fungsi tabungan grafiknya atau kurva dari fungsi tabungan. Ini contoh kurva fungsi tabungan. Berdasarkan gambar grafik fungsi tabungan di atas, maka dalam melukis grafik tersebut, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tentukan titik potong dengan sumbu Y, maka S sama dengan 0. Ini sumbu sumbu Y, maka S-nya sama dengan 0. Nomor 2, tentukan titik potong dengan sumbu S, maka Y sama dengan 0. Ini titik potong S, Y-nya sama dengan 0. Kemudian tentukan letak titik koordinat tersebut pada bidang kartesius dan hubungkan dengan cara menggaris yang ini. Ini yang dinamakan titik koordinat. Ini dengan ini. Terus bidang kartesiusnya yang ini. Dia menghubungkan garis antara sumbu S dengan sumbu Y.
yang ini garis merah ini. Dan 3 BEP itu break even point atau titik impas. Tingkat pendapatan BEP adalah tingkat pendapatan di mana besarnya pendapatan sama dengan besarnya pengeluaran untuk konsumsi, atau dapat dikatakan dengan Y sama dengan C atau Y kurang C sama dengan 0 sehingga S sama dengan 0. Berikut ini gambar grafik BEP. Ini seperti ini gambar grafiknya. Ada sumbu C, ada sumbu Y, ada garis yang menghubungkan titik koordinat. Seperti ini grafik atau kurva BEP, break even point atau titik impas. Sekarang kita akan masuk pada contoh soal. Contoh soalnya ini, konsumsi masyarakat suatu negara, konsumsi sebesar, hitunglah terlebih dahulu pendapatan Y dengan cara di bawah ini. Rumus dari fungsi tabungan S sama dengan min A tambah 1 kurang B kali Y. S-nya itu sama dengan nilai S itu 20, nilai min A-nya itu 30 tambah 1 kurang nilai B-nya 0,8 kali Y. Jadi 20 sama dengan min 30 tambah 0,2 Y. Y sama dengan 20 tambah 30 sama dengan 50. Y sama dengan 50 bagi 0,2, hasilnya 250. Selanjutnya kita menghitung konsumsi atau dilamakan dengan C. C sama dengan 30 tambah 0,8 Y. C sama dengan 30 tambah 0,8 kali 250. Nilai Y-nya itu 250. C sama dengan 30 tambah 200. Hasil kali dari 0,8 kali 250. C, jadi 30 tambah 200 itu sama dengan 230. Jadi fungsi tabungan itu hasilnya 230. Ini latihan soal yang teman-teman bisa coba mengerjakan dari contoh soal yang sudah kita bahas tadi. Teman-teman bisa mengerjakannya dengan rumus-rumus yang sudah dikasih serta contoh-contoh soal. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.